Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Ilaisa dari kelas Psikologi B dengan NIM 0062 bersama dua teman saya, yaitu Elva Nur Sihatillah dengan NIM 0065 dan Fairuzulfa Aleokta Putri dengan NIM 0069 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai buku Santrok bab 11. Pendidik kontemporer Amerika Eleanor Duckworth berkata, pemahaman tidak diberikan kepada kita, tapi diberikan oleh kita. Wendy Nelson Kaufman mengajarkan berbagai studi sosial untuk siswa kelas 10 dan 12 di sekolah tinggi Bloomfield, Connecticut. Berikut yang diajarkan oleh beliau. 1. Menulis autobiografi pada musim gugur. 2. Menyimpan jurnal sepanjang tahun dan menulis makalah tentang sejarah. 3. Berpartisipasi dengan mengambil peran dan pertunjukan drama. 4. Melakukan debat dan mengadakan pertemuan antar kota untuk membahas isu yang diperdebatkan seperti masalah ras. 5. Menafsirkan arti tentang politik dan arti lagu. 6. Membuat poster. Dan yang terakhir, mempelajari pengalaman dari dunia nyata termasuk kunjungan ke Pulau Ellis. Siswa seolah imigran berpengalaman dalam kinerja sekolahnya. 1. Pengetahuan ahli dan pedagosis. Disebut sebagai pengetahuan isi subjek, berarti pengertian yang sangat baik tentang disiplin tertentu. Jelasnya, ahli pengetahuan adalah penting bagaimana cara guru yang mengajarkan sesuatu yang belum dipahami oleh siswa. Istilah kelemahan ahli telah digunakan untuk menggambarkan kesenjangan antara seorang guru dengan muridnya, kata Nathan N. Petrosino. Sering terjadi ketika para guru kurang berkomunikasi, berbagi informasi pada siswa untuk mempelajari sesuatu, kata Bransford, Darling-Hammond, and Lepage. Yang dibutuhkan guru selain pengetahuan ahli adalah pengetahuan konten pedagosis, pengetahuan mengenai cara efektif dalam mengajarkan disiplin ilmu. 2. Membaca. Steve Stell berpendapat bahwa 3 tujuan utama instruksi membaca harus membantu anak-anak. 1. Secara otomatis mengenai berbagai kata. 2. Memahami teks. 3. Menjadi termotivasi untuk membaca dan menghargai membaca. Rich Meyer berfokus pada proses kognitif seorang anak dalam rangka membaca kata yang tercetak. Dalam pandangannya, 3 proses tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menyadari unit suara dalam berbagai kata yang terdiri atas mengenali fenom. 2. Mengkodean kata yang berkaitan mengubah berbagai kata yang dirubah menjadi suara. 3. Mengakses arti kata yang terdiri atas menemukan representasi mental arti kata. Model pengembangan membaca oleh Cole terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap 0, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Tahap 0. Dari lahir hingga kelas pertama. Anak-anak menguasai beberapa persyaratan untuk membaca. Banyak mempelajari perkembangan kiri ke kanan dan urutan membaca, cara mengidentifikasi huruf abjad, dan cara menulis nama mereka. Yang kedua, tahap 1. Pada kelas pertama dan kedua, banyak anak-anak mulai membaca. Mereka melakukannya dengan belajar melafalkan berbagai kata, yaitu menerjemahkan huruf-huruf individu atau kelompok huruf menjadi suara dan suara menyatu dengan berbagai kata. Yang ketiga, tahap 2. Di kelas 2 dan ketiga, anak-anak lebih lancar dengan berbagai individu dan keterampilan membaca lainnya. Yang keempat, tahap 3. Dari kelas 4 hingga 8, anak-anak semakin cepat dalam memperoleh informasi baru dalam teks. Perubahan baru di tahap 2 ke 3 melibatkan pergeseran dari belajar membaca untuk belajar. Yang kelima, tahap 4. Pada tahun sekolah
pada tahun sekolah tinggi, banyak siswa menjadi pembaca yang kompeten. Mereka mengembangkan kemampuan untuk memahami materi tertulis dari berbagai perspektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya Elva Nursihatila dengan NIM 0065. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Nursihatila, NIM 0065. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan materi dari materi sebelumnya. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang pendekatan membaca. Nah, apa saja sih pendekatan dalam mengajar membaca? Yang pertama ada pendekatan fonik. Pendekatan ini menekankan bahwa instruksi membaca harus fokus pada hal-hal yang berkenaan dengan suara dan aturan dasar untuk menerjemahkan huruf menjadi suara. Metode ini mengandalkan pada pelajaran alfabet yang diberikan terlebih dahulu kepada anak-anak mempelajari nama-nama huruf dan bunyinya. Setelah itu, kita bisa meminta anak-anak untuk merangkai beberapa kombinasi huruf konsonan dan vokal untuk membentuk kosakata seperti N ana, M ama, nama, S asa, Y aya, saya, D ubu, D idi, budi. Nah, seperti itu. Nah, setelah tahap itu, barulah anak-anak diberikan materi bacaan yang kompleks, seperti membaca bacaan pada buku. Selanjutnya ada pendekatan whole language atau keseluruhan bahasa. Pendekatan ini menekankan bahwa pengajaran membaca harus paralel dengan pembelajaran bahasa alami anak-anak. Paralel itu maksudnya utuh dan tidak boleh terpisah-pisah. Nah, materi atau bahan bacaan harus utuh dan bermakna, artinya anak-anak harus diberikan materi dalam bentuk lengkap seperti puisi dan cerita, sehingga mereka dapat belajar untuk memahami fungsi komunikatif bahasa tersebut. Nah, tentunya agar efektif, kedua pendekatan membaca tadi harus kita sesuaikan dengan umur dan kelas anak didik. Pendekatan fonik kita bisa terapkan untuk anak-anak TK dan anak-anak kelas 1. Sedangkan pendekatan whole language kita bisa terapkan untuk anak-anak di kelas yang lebih tinggi daripada itu. Nah, selanjutnya ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini mencakup yang pertama pengkodaan dan pemahaman kata. Nah, pada awal diskusi tentang membaca, dijelaskan oleh pandangan Meyer 2008 bahwa pengkodaan kata merupakan proses kognitif yang penting untuk memahami berbagai kata dalam belajar membaca. Kognisi dalam membaca menyatakan bahwa pembaca yang baik dapat mengembangkan kontrol kemampuan membaca dan memahami tentang cara membaca karya. Artinya, pembaca yang baik itu tahu bahwa penting untuk ia memahami inti yang disampaikan oleh penulis dalam bukunya. Nah, guru dapat membantu siswa untuk mengembangkan strategi metakognitif ini, yaitu dengan memantau cara belajar mereka dan membantu saat mereka mengalami kesulitan dalam membaca. Penekanan lain dalam pendekatan kognitif membaca adalah pengetahuan siswa tentang suatu topik dan kemampuan siswa untuk membuat kesimpulan yang benar mengenai materi yang telah mereka baca tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan strategi keahlian membaca. Karena penerapan strategi yang baik dapat mengontrol kemampuan siswa untuk mengingat materi yang telah mereka baca. Hal itu terutama penting dalam mengajarkan strategi metakognitif kepada siswa untuk memantau kemajuan belajar membaca mereka. Dalam penerapan strategi ini, guru disarankan untuk memasukkan informasi tentang pentingnya strategi membaca yang efektif dan mengondisikan siswa untuk selalu mendukung dan menerapkan strategi ini. Selanjutnya ada pendekatan konstruktivitas sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa makna yang dinegosiasikan secara sosial, dengan kata lain, makna tidak hanya melibatkan kontribusi pembaca, tetapi juga konteks sosial dan tujuan membaca. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam dialog yang bermakna. Nah, pendekatan konstruktivitas sosial ini mencakup yang pertama, pengajaran timbal balik. Pengajaran timbal balik mengajarkan siswa bergiliran untuk memimpin diskusi pada kelompok kecil. Dalam pengajaran timbal balik pada guru dan siswa,
Guru pada awalnya menjelaskan tentang bagaimana penggunaan model dan strategi untuk memahami teks bacaan. Kemudian, guru meminta siswa untuk menunjukkan penggunaan strategi tersebut dan memberi mereka dukungan ketika mereka mempelajarinya. Penelitian tentang pengajaran timbal balik menunjukkan bahwa ini adalah strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman bacaan. Kemudian yang kedua adalah koneksi sosial, masyarakat, dan keluarga. Dari perspektif konstruktivisme sosial, sekolah bukan satu-satunya konteks sosial budaya yang penting bagi siswa dalam belajar membaca, tetapi keluarga dan masyarakat juga penting. Kontribusi kontak sosial dalam membantu anak-anak belajar membaca meliputi faktor tempat budaya, yakni sejauh mana orang tua memperkenalkan buku sebelum memasuki sekolah formal. Sedangkan peran guru dalam hal ini, yakni sebaik mana guru dapat menerapkan kurikulum pembelajaran membaca dan sejauh mana guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mendiskusikan apa yang mereka baca. Pengalaman bahasa siswa dari keluarga berpenghasilan rendah juga perlu menjadi perhatian khusus. Di sebuah penelitian, rata-rata di awal tahun anak-anak dalam keluarga berpenghasilan menengah hanya menerima setengah dari pengalaman bahasa mereka dan hanya mendengar sekitar 600 kata per jam. Sedangkan anak-anak dari keluarga berpenghasilan tinggi memiliki pengalaman bahasa 2 kali lipat dari anak-anak berpenghasilan menengah dan mereka juga mendengar sekitar 2100 kata per jamnya. Oke, kalau tadi kita membahas tentang membaca, sekarang kita beranjak pada pembahasan menulis. Jadi, membaca juga harus dihubungkan dengan keterampilan auditori atau mendengarkan dan keterampilan menulis. Jadi seperti pendidik meminta anak-anak untuk membaca koran, buku-buku, kemudian meminta anak-anak tersebut menulis dan berdiskusi tentang apa yang mereka baca tadi. Menurut studi yang dilakukan Cunningham and Ellington 2011, kekhawatiran tentang kompetensi menulis siswa saat ini kian meningkat. Studi ini menyatakan bahwa 70-75% siswa Amerika Serikat di kelas 4 hingga 12 adalah penulis berprestasi rendah. Instruktur perguruan tinggi juga melaporkan bahwa 50% lulusan SMA tidak siap untuk menulis di tingkat perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan tugas menulis kini jarang melibatkan analisis dan interpretasi, juga karena hampir 50% guru tidak mengalihkan tugas menulis multiparagraf dalam rentang waktu 1 bulan. Selanjutnya, perubahan perkembangan. Pada anak usia sekitar 2-3 tahun, tulisan awal anak muncul dengan bentuk coretan. Pada anak usia dini, keterampilan motorik anak biasanya sudah cukup berkembang untuk mulai menuliskan huruf dan nama mereka. Nah, pada saat anak usia 5 tahun, mereka sudah dapat mengembangkan huruf dan menyalin beberapa kata yang pendek. Menyikapi hal ini, guru dan orang tua harus terus mensupport tulisan awal anak-anak dan jangan terlalu khawatir tentang bentukan yang tepat dari huruf atau ejaan yang benar. Kesalahan menulis tersebut harus dilihat sebagai bagian alami saja dari pertumbuhan anak kecil. Jadi, jangan kemudian kita berlebihan untuk menyalahkan anak dan menuntut untuk sempurna. Ejaan dan mencetak koreksi dapat dibuat dengan cara yang positif dan cukup bijaksana untuk menghindari peredam kenikmatan awal dan spontanitas dalam menulis. Saya Fairuz Zulfa dengan NIM 0069. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya, yaitu Elva. Nah, pertama-tama saya akan bahas tentang pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif dalam buku Sunrock ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan di sini tuh seperti seorang guru yang memberikan utas atau memberikan tugas pada muridnya untuk menjabarkan dan menguraikan tugas tersebut. Jadi setelah selesai tugasnya, apapun hasilnya, maka guru tersebut akan mengapresiasi karya si murid ini. Itu yang perencanaan. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini tuh seperti kita tahu sendiri di seluruh Indonesia ini, seluruh negara ini, tugas utama seorang guru itu mengajarkan cara membuat kalimat yang baik dan benar, sehingga nanti jika murid tersebut disuruh membuat paragraf, maka dia akan bisa lebih baik paragrafnya. Tentunya hasilnya akan baik karena dia udah diajarkan cara membuat kalimat yang baik dan benar.
Lalu yang ketiga adalah merevisi. Merevisi ini murid diminta untuk merevisi sebuah draft atau sebuah utas. Lalu selanjutnya hasil karyanya tersebut akan dibaca atau direvisi juga oleh ahlinya sendiri, ahlinya dalam bidang tersebut. Jadi di sini dia bisa belajar, dia bisa tahu gimana cara merevisi yang baik dan benar, dia jadi tahu di mana salahnya dia dan dia jadi tahu di mana benarnya dia. Lalu yang keempat itu metakognisi dan strategi. Di sini itu melanjutkan si revisi yang tadi. Nah, setelah dijabarkan dan diberitahu mana yang baik dan mana yang salah dari hasilnya dia bisa menentukan kan, oh ini salah aku salahnya di sini, aku benernya di sini. Nah, jika dia disuruh membuat tugas yang sama ke depannya, maka dia akan bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pendekatan konstruktivis sosial. Yang pertama adalah konteks sosial menulis. Di sini murid itu diminta untuk berpartisipasi dalam komunitas biar dia tuh tahu seberapa besarnya hubungan antara penulis dengan pembaca. Nah, setelah dia tahu, dia tuh jadi bisa memiliki pemahaman bahwa oh, perspektif orang tuh beda-beda. Orang satu dengan yang lain tuh beda. Kalau si A mikir kayak gini, belum tentu si B mikir kayak gini juga. Yang selanjutnya itu tentang tulisan yang bermakna dan konferensi menulis antara siswa dan guru. Di sini tuh siswa diminta untuk menyelipkan teks nyata dalam hasil karyanya. Apa itu teks nyata? Jadi teks nyata itu dalam karya siswa itu menyelipkan kehidupan pribadi dia atau private life-nya dia. Jadi dalam hasil karyanya dia tuh terasa lebih nyata karena emang dari pengalaman yang pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu yang ketiga itu adalah kolaborasi rekan sebaya dan suntingan. Di sini tuh dalam penulis itu mengalami 3 tahap, yaitu yang pertama penyelidikan, lalu klarifikasi, dan elaborasi. Nah, ketiganya itu saling berterkaitan dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya, supaya penulis ini bisa menulis dengan baik dan benar, bisa menghasilkan karya yang baik dari hasil tahapan 3 tadi. Oke, selanjutnya yang keempat itu koneksi antara sekolah dan masyarakat. Jadi dalam pembelajaran, siswa itu nggak melulu mikirkan tentang sekolah terus, masyarakat terus. Jadi keduanya ini harus balance supaya terjadinya suatu keselarasan. Oke, yang kelima itu anak usia dini. Anak usia dini tuh kita sendiri tahu, kita semasa kecil itu belajar sesuatu melalui proses atau secara bertahap. Nah, anak kecil dalam pembelajaran menulis ini juga melalui proses bertahap, yaitu mulai dari menulis, lalu dia bisa menggambar, dan setelah itu dia bisa mengenali kata atau kalimat yang dasar saja bagi anak kecil. Begitu. Oke, selanjutnya aku akan bahas tentang matematika dalam buku Sandrock ini. Matematika. Pendidikan utama dalam pendidikan matematika ini tuh adalah seberapa banyak jumlah guru matematika yang berkualitas dalam sekolah menengah dan sekolah tinggi di Amerika Serikat. Dan saya akan lanjut selanjutnya. Oke, aku akan lanjut membahas tentang perubahan perkembangan. Yang pertama itu kontroversi dalam pendidikan matematika. Apa sih kontroversinya? Jadi di beberapa pendukung pendekatan kognitif itu mereka sangat menentang praktik dan menghafal dalam matematika. Sebaliknya mereka itu lebih menekankan untuk pemecahan masalah yang konstruktivis. Tapi di lain pendapat juga menekankan bahwa otomatisasi dan kecepatan itu yang merupakan dasar untuk pengajaran matematika yang efektif. Jadi itu adalah beberapa kontroversi dalam pendidikan matematika. Yang selanjutnya adalah proses kognitif.
Proses kognitif itu seperti kemampuan untuk memecahkan masalah, lalu memahami tentang cara-cara konsep matematika, dan mengeksplorasi solusi alternatif. Selanjutnya itu beberapa prinsip konstruktivis. Jadi tuh dalam pembelajaran matematika, strategi matematika tuh harus digunakan untuk menarik minat pembaca, untuk menarik minat murid, supaya murid tuh nggak mudah bosan, terus juga merasa nyaman saat pembelajaran matematika yang berlangsung dalam kelas. Jadi strategi tersebut tuh harus dibuat secara menarik dan inovatif. Dan kurikulum matematika juga harus dibuat secara menarik dan inovatif, seperti pembelajarannya. Selanjutnya itu adalah teknologi dan instruksi dalam matematika. Nah, ini guru-guru juga harus memahami nih, kalau murid itu nggak harus pakai komputer. Nah, sebenarnya pembelajaran matematika menggunakan komputer ini tuh juga cukup efektif, karena dalam komputer juga terdapat beberapa akses untuk pembelajaran matematika. Itu yang teknologi. Kemudian untuk pembelajaran dalam kelas sendiri, sebenarnya kalkulator itu juga penting. Kalkulator itu penting baik dari semua tingkatan siswa dan mahasiswa menggunakan kalkulator itu penting. Cuman baik siswa maupun mahasiswa tuh harus dikasih tahu kapan waktunya kita gunain kalkulator dan kapan waktunya kita harus menghitung secara manual. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang ilmu sains. Jadi, pendidikan sains ini tuh para ilmuwan biasanya terlibat dalam beberapa jenis pemikiran dan perilaku. Misalnya, mereka secara teratur membuat pengamatan yang cermat, mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data seperti ukuran, grafis, dan mereka itu memahami hubungan spesial, memperhatikan dan mengatur pemikiran mereka sendiri, dan tahu kapan cara menerapkan pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah. Terus, ada strategi pengajaran yang konstruktivis. Strategi pengajaran konstruktivis ini di sini tuh guru membantu siswanya untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan siswanya dengan membuat penemuan yang dipandu oleh gurunya. Nah, di sini tuh pendekatan konstruktivis tuh menekankan pada anak-anak untuk membangun ilmu pengetahuan mereka sendiri, untuk membangun ilmu alamiah yang ada pada mereka sendiri, tapi dengan bimbingan oleh guru. Oke, pada materi yang terakhir ini saya akan bahas tentang ilmu sosial. Apa itu ilmu sosial? Ilmu sosial tuh disebut juga sebagai sains sosial, yaitu yang berupaya mempromosikan kompetensi kewarganegaraan dengan tujuan untuk membantu siswa membuat keputusan yang tepat dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara yang berasal dari berbagai budaya yang demokratis. Di sekolah, pengajaran studi sosial tuh seperti antropologi, ekonomi, geografi, hukum, ilmu sosial, dan lain-lain. Oke, lanjut ke pendekatan konstruktivisnya. Pendekatan konstruktivisnya tuh siswa harus membentuk interpretasi bukti mereka sendiri dan menyerahkannya untuk ditinjau. Dan mengizinkan mereka untuk melakukannya itu harus mendorong refleksi yang lebih besar dan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah sosial itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.